Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi. Pada video kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Kalian masih ingat kemarin cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Misalkan di sini x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Kalau kita cari akar-akar persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan, maka akan diperoleh di sini hasil pemfaktorannya x tambah 2 dikali x tambah 3 sama dengan 0. Maka di sini nilai x1-nya itu sama dengan negatif 2 dan x2-nya sama dengan negatif 3. Selanjutnya bagaimana kalau kita putar balik prosesnya? Sekarang yang diketahui nilai x1 dan x2-nya atau akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Nah, kita akan menentukan persamaan kuadratnya. Kalau kita balik di sini, misalkan x1-nya sama dengan negatif 2 dan x2-nya sama dengan negatif 3. Kalau kita ubah ke dalam bentuk persamaan, di sini x1 ditambah 2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan negatif 2-nya ke ruas kiri jadi positif. Begitu juga dengan negatif 3-nya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi positif juga. Kemudian kita kalikan x tambah 2 dikalikan dengan x tambah 3 sama dengan 0. Kita kalikan satu-satu. Yang pertama kita kalikan antara x dengan x. Kemudian x dikali 3. Selanjutnya 2 dikali x. Dan yang terakhir 2 dikali 3. Maka akan diperoleh x dikali x hasilnya x kuadrat. X dikali 3 hasilnya 3x. 2 dikali x hasilnya 2x. 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan menjadi x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat kalau diketahui nilai akar-akarnya di sini x1-nya sama dengan negatif 2 dan x2-nya sama dengan negatif 3. Nah, itu cara menentukan persamaan kuadrat kalau misalkan akar-akarnya diketahui. Jadi, di sini bisa kita simpulkan, jika diketahui x1 sama dengan A dan x2 sama dengan B, maka persamaan kuadratnya yaitu x dikurang A dikali x dikurang B sama dengan 0. Nanti tinggal dijabarkan sehingga mendapatkan persamaan umum kuadratnya. Untuk lebih jelasnya, bisa diperhatikan contoh di sini. Jika x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan negatif 3, maka tentukan persamaan kuadratnya. Kalau di sini x1-nya sama dengan 2 dan x2-nya sama dengan negatif 3, kita substitusi ke rumus yang tadi disebutkan. X dikurang A dikali x dikurang B. Karena di sini A-nya 2, berarti di sini jadi x dikurang 2. Sedangkan B-nya negatif 3, berarti x dikurang negatif 3 atau bisa langsung juga jadi x tambah 3. Kita kalikan satu-satu, maka akan diperoleh di sini x kali x hasilnya x kuadrat, x dikali positif 3 hasilnya positif 3x, negatif 2 dikali x negatif 2x, negatif 2 dikali 3 hasilnya negatif 6. Baru kita sederhanakan lagi, maka akan diperoleh persamaan kuadrat x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. Jadi ini persamaan kuadrat kalau x1 itu sama dengan 2 dan x2 sama dengan negatif 3. Ini merupakan bentuk persamaan kuadratnya. Contoh selanjutnya di sini, jika x1-nya sama dengan setengah dan x2-nya sama dengan negatif 4, tidak perlu bingung kalau ada pecahan ataupun pecahan campuran nanti, kita tinggal substitusikan ke rumusnya. Berarti di sini akan diperoleh x dikurang setengah dikali x ditambah 4. Seperti yang tadi di sini setengahnya menjadi negatif, sedangkan yang negatif di sini menjadi positif. Baru kita kalikan lagi, x dikali x hasilnya x kuadrat, x dikali 4 hasilnya 4x, negatif setengah dikali x negatif setengah x, negatif setengah dikali 4 hasilnya negatif 2. Baru kita sederhanakan, maka akan diperoleh persamaan x kuadrat ditambah 3 setengah x dikurang 2. Biar bulat semua, boleh kita kalikan dengan 2 semua. Luas kiri kita kalikan 2, luas kanan juga kita kalikan 2. Maka persamaannya akan berubah menjadi 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 4 sama dengan 0. Kalau kalian perhatikan di sini, hasil penjumlahan antara x1 dan x2, yaitu 2 ditambah negatif 3, itu akan sama dengan negatif 1. Ya, sedangkan kalau kita kalikan x1 dikalikan dengan x2,
2 dikali negatif 3 itu akan menghasilkan negatif 6. Begitu juga pada contoh yang kedua di sini. Nilai X1 ditambah X2-nya itu sama dengan negatif 3,5. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, itu akan sama dengan negatif 7/2. Sedangkan untuk X1 dikalikan dengan X2-nya, itu akan menghasilkan negatif 2. Kalau kalian perhatikan di sini, ini ada polanya, di mana di sini untuk X1 ditambah X2 ini sama aja dengan negatif B dibagi dengan A, sedangkan ini sama dengan C per A. Begitu juga yang di sini negatif 7/2, berarti ini sama aja dengan negatif dari B per A, di mana B-nya itu 7, sedangkan A-nya itu sama dengan 2. Untuk X1 dikali X2-nya, ini sama dengan C per A, di mana C-nya negatif 4, A-nya itu 2. Negatif 4 dibagi 2, hasilnya negatif 2. Dari pernyataan ini, jika X1 dan X2 itu merupakan akar-akar persamaan dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan nilai A, B, dan C bilangan real, dan A tidak sama dengan 0, maka akan berlaku X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A, dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Selanjutnya, jika setiap ruas persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dibagi dengan A, maka persamaannya akan berubah menjadi X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Sehingga dapat disusun persamaan kuadrat sebagai berikut. X kuadrat dikurangi X1 tambah X2. X ditambah dengan X1 dikali X2. Ini merupakan cara lain untuk menyusun persamaan kuadrat kalau akar-akarnya diketahui. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh di sini. Jika X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 3, maka di sini kalau kita menggunakan cara yang kedua, kita hitung terlebih dahulu jumlah dari X1 ditambah X2-nya, yaitu 2 tambah negatif 3, hasilnya negatif 1. Selanjutnya kita hitung hasil perkaliannya, hasilnya negatif 6. Baru kita substitusi ke persamaan umumnya, X kuadrat dikurang X1 tambah X2, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Maka akan diperoleh di sini X kuadrat dikurang negatif 1 X, di mana negatif 1-nya diperoleh dari hasil X1 ditambah X2. Kemudian di sini X1 dikali X2-nya kita substitusi dengan negatif 6. Maka akan diperoleh persamaan X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 3, itu X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Selanjutnya, contoh yang kedua di sini jika X1 sama dengan negatif setengah dan X2 sama dengan negatif 5. Kita cari penjumlahan antara akar-akarnya X1 tambah X2, yaitu negatif setengah ditambah negatif 5, hasilnya negatif 5 setengah. Kemudian hasil perkaliannya di sini sama dengan 2 setengah. Setelah kita dapatkan hasil penjumlahan dan perkalian dari akar-akarnya, baru kita substitusi lagi ke persamaan umumnya. X1 tambah X2-nya kita substitusi menjadi negatif 5 setengah. Sedangkan X1 dikali X2-nya kita ganti dengan 2 setengah. Maka akan diperoleh X kuadrat ditambah 5 setengah X ditambah 2 setengah. Kalau kita kalikan kedua ruas dengan 2, maka akan diperoleh persamaan 2X kuadrat ditambah 11X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat yang akar-akarnya yaitu negatif setengah dan negatif 5. Nah, itu dua cara menentukan persamaan kuadrat. Yang pertama bisa langsung dengan cara memindahkan ruas, kemudian pakai cara distributif untuk perkaliannya. Sedangkan cara yang kedua kita mencari penjumlahan dan perkalian dari akar-akarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cara menentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.